Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali setiap perjalanan kita di hari ini, sama-sama kita akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema kuasa perkataan. Saudaraku semua, kita baca dalam Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga banyak kata yang sembrono keluar dari mulutnya. Nah, Alkitab dengan keras mengingatkan bahwa hidup dan mati kita dikuasai lidah, dan siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan dan mendeklarasi apa yang kita percayai, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Nah, karena itu saudaraku, sediakanlah waktu setiap hari untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Itu dalam Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8. Dan senantiasa mari kita mengisi perbendaharaan hati kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita pun itu adalah hal-hal yang selaras dengan firman Tuhan, karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Nah, kita harus memahami bahwa perkataan kita yang memimpin kita kepada jalan yang benar atau juga mengarahkan kita pada jalan yang salah. Nah, kehidupan dan kematian kita ditentukan oleh lidah kita. Maka orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari perkataan mereka. Dan itu adalah suatu pilihan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bisa memilih untuk memperkatakan hal-hal yang positif, yang berdampak positif bagi kita, atau hal-hal negatif yang senantiasa mewarnai dan mendominasi setiap perkataan kita. Saudaraku, setiap saat kita diperhadapkan pada keputusan yang sangat penting. Apa yang kita pilih untuk kita katakan, dan bagaimana caranya kita menata perkataan kita yang senantiasa akan menentukan masa depan kita. Akankah kita membangun lingkungan dengan kebahagiaan, atau akankah kita merusak segalanya dengan perkataan kita? Nah, perkataan kita ini mengandung kuasa, saudara, dan berkat daripada Tuhan. Untuk itulah mari kita harus benar-benar memperhatikan perkataan kita. Begitu pula dalam hal menegur orang. Tidak boleh sembarangan, dan apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebab teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-12. Nah, perkataan yang baik dan penuh kasih itu berasal dari Tuhan, sebab perkataannya tidak pernah merusak kehidupan seseorang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mau pakai lidah kita, bibir mulut kita dengan hati-hati. Lidah ini dapat menjadi sahabat yang terbaik atau juga dapat menjadi musuh yang terbesar. Agar kita tidak menyakiti atau menipu, tetapi menggunakan lidah kita untuk kebaikan dan kebenaran. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan di pagi ini jadi rema yang kuat bagi setiap kita, yaitu mari kita perkatakan perkataan yang membangun. Perkataan kita ini memiliki kuasa yang luar biasa seperti benih yang ditabur. Mari kita gunakan kuasa perkataan untuk kebaikan, membangun, menyembuhkan, dan membawa berkat, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, dan mari kita pergunakan bibir mulut kita, perkataan kita untuk senantiasa membawa berkat bagi diri kita, bagi orang lain, dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.